Ya, tim Polrestabes Makassar menyatakan hasil kejiwaan pelaku pembunuhan bocah dengan motif jual organ selesai pekan depan. Pihak kepolisian terus menelusuri jaringan perdagangan organ yang terkait dengan peristiwa pembunuhan tersebut. Polisi terus melakukan penyidikan terkait kasus penculikan dan pembunuhan bocah berusia 11 tahun oleh dua pelaku yang masih remaja. Dalam pendalaman yang dilakukan, peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh aspek sosiologi, lingkungan, dan juga dunia maya. Selain itu, polisi juga belum menemukan adanya kaitan peristiwa tersebut dengan jaringan perdagangan organ tubuh. Pelaku dikatakan hanya mencoba mengakses situs perdagangan organ tubuh, namun ternyata hasilnya fiktif. Saat ini polisi masih menunggu hasil dari pemeriksaan psikologi terhadap pelaku, yang diperkirakan rampung pekan depan. Hal ini guna mengetahui kondisi kejiwaan pelaku, lantaran nekat melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun. Kita sudah memeriksa dan sekarang kita lagi nunggu hasilnya. Mungkin minggu depan sudah keluar hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku. Dan perlu saya ingatkan, seperti yang saya sampaikan dari pertama dulu, bahwa peristiwa ini dilatar belakangi oleh faktor atau aspek sosiologi. Dua tersangka kini masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor Satreskrim Polrestabes Makassar. Ya, dua tersangka penculikan dan pembunuhan anak dengan motif penjualan organ telah menjalani pemeriksaan kejiwaan dan psikologi di Mapolres Kota Makassar, Sulawesi Selatan, serta apa yang menyebabkan kedua remaja terpapar situs penjualan organ. Sudah bergabung bersama kami Ibu Retno Listiarti selaku pemerhati anak atau child expert. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas Ya, Arjuna. apa kabar Bu? Lama kita nggak ngobrol. Iya, Alhamdulillah baik, Aha. Mas. Sehat. Iya, sehat. Kita tahu bahwa banyak masalah anak yang uh, kerap terjadi akhir-akhir ini, mulai dari ya lato-lato, ciki ngebul. Sekarang kita punya informasi yang juga cukup bikin kita geleng-geleng bagaimana anak-anak terlibat dengan tindak kriminal dan juga penjualan organ. Anda melihat fenomena terbaru ini seperti apa, Bu Retno? Ya, pertama kalau Hmm. soal penculikan ya, memang Mhm. ini terjadi beberapa berturut-turut ya. Mhm. Kebetulan betul dalam 3 minggu terakhir itu ada banyak kasus penculikan. Namun penculikan dengan motif untuk menjual organ tubuhnya dan bahkan membunuhnya, barangkali ini baru pertama ya. Dan ini terlihat bahwa pelaku yang masih usia anak, satu 17 tahun dan yang satu 14 tahun, itu tidak mengerti bahwa ketika diambil organnya, sebenarnya orangnya Mhm. tidak perlu dibunuh pun bisa gitu, itu tampaknya tidak dia ketahui. Terus yang Mhm. kedua, dia mencari dulu korbannya, baru ngontak bahwa dia mau jual gitu. Mhm. Tapi korban sudah dalam keadaan meninggal, padahal Mhm. Mhm. ketika korban meninggal dalam 1 kali 24 jam, maka organ-organ itu pun sudah tidak bisa lagi didonatorin gitu ya, atau Iya. kalau didonasi ya, atau dijual tuh udah nggak bisa gitu. Mhm. Lalu ini betul-betul motifnya memang kali ini adalah motif ekonomi. Jadi dia ingin membuktikan Oke. dirinya untuk bisa beli macam-macam karena tergiurnya kan sampai 80.000 US dollar ya. Mhm. Itu yang menurut kami ini baru kejadian pertama ini Mas ya, Oke. remaja menculik anak untuk dijual organ tubuhnya. Bu Retno, yang menarik adalah bahwa ketika kita bicara kasus ini terkait dengan medsos, media sosial, inspired by tadi Ya. tayangan-tayangan dan sesuatu yang tadi jual organ 80 USD, 80.000 USD. Anda melihat kalau kita bicara fenomena media sosial, ini tanggung jawabnya siapa? Kita tahu ini harusnya pemerintah juga bisa memfilter ya terkait tayangan ataupun website yang masuk ke tanah air. Tapi di luar itu juga orang tua punya peran penting untuk mengedukasi mana tontonan yang baik, mana yang tidak. Dari pandangan Anda, siapa yang harus bertanggung jawab dari kasus ini? Ya, yang Mhm. pertama memang kalau negara kan regulasi buatnya ya. Kemudian yang kedua
biasanya kepolisian itu dia punya patroli cyber. Baik. Jadi untuk sayangnya kan yang biasanya disasar situs-situs porno ya. Nah, tapi sekarang memang sedang menyasar sekarang situs-situs terkait dengan penjualan organ manusia ya. Katanya ada 7. Itu emang tugas negara. Tapi tugas negara juga diantaranya adalah harus menyadarkan atau mengedukasi orang tua tentang pentingnya mengedukasi anak-anaknya sendiri dan mengawasi anak-anaknya terkait penggunaan media sosial maupun media internet ini. Nah, jadi orang tua juga harus mendidik anak-anak gitu. Nah, ini yang nampaknya juga tidak dalam kasus ini tidak terjadi gitu ya. Kemudian yang kedua memang secara hubungan kayaknya nih antara anak ini gitu ya, anak pelaku dengan orang tua memang terlihat tidak dalam arti tidak harmonis. Jadi ada pengasuhan yang nampaknya tidak positif yang dialami oleh anak ini kalau dari cerita-cerita yang dia alami. Jadi mungkin dia juga akhirnya tidak menerima edukasi tentang misalnya dampak-dampak negatif dari penggunaan media sosial. Nah, tapi sebenarnya anak juga punya tanggung jawab sih untuk melindungi dirinya gitu ya. Untuk kasus ini misalnya ini memang terlihat sekali ini anak menggunakan internet tapi memang tidak dengan yang tepat. Yang kedua juga ada pengetahuan yang lemah terkait dengan organ tubuh dan penjualan ini tuh tidak mudah gitu. Nah, ini yang nampaknya sebagai seorang anak dia nggak tahu resiko. Jadi tidak ada kesalahan anak tuh diri sendiri ya. Ada faktor orang tua juga, ada faktor lingkungan yang membentuk dirinya sampai seperti ini. Baik, ini menarik bahwa tidak ada kesalahan anak yang berdiri sendiri. Kita semua paham bagaimana dunia anak harusnya tadi diisi dengan hal-hal positif dan juga literasi yang positif. Nah, kalau kaitannya dengan digital, Bu Retno, bahwa sebenarnya kita tidak bisa memfilter ataupun menghindar dari semua digitalisasi yang kita punya ya. Tapi paling tidak ini di rumah, apa yang bisa kita lakukan, Bu Retno, ketika kita tahu ya bahwa kita tidak bisa tadi secara masif membendung arus informasi. Sebagai orang tua, sebagai kakak, what to do di rumah yang bisa kita berikan agar adik kita baik itu terhindar dari korban maupun sebagai pelaku? Ya, memang kalau melihat ini ya, jadi pertama orang tua gitu memang harus ada kesadaran otak untuk mengedukasi anak-anak, tetapi mengedukasi anak-anak dan menyadarkan anak ini harus ada hubungan baik antara orang tua dengan anak. Jadi yang pertama kalau saya mendorong adalah membangun hubungan harmonis yang hangat, penuh cinta kasih, perhatian, dan mendalami potensi anak sehingga anak itu juga bisa dikembangkan gitu potensi-potensi dan bakatnya sehingga dia tidak terfokus kepada gadget, tidak terfokus pada internet, tapi dia punya aktivitas lain yang menyenangkan dan membahagiakan dia. Dan ini yang penting. Jadi kalau dia punya hobi basket, fasilitasi masuk klub. Kalau dia memang punya hobi ngelukis, punya hobi musik atau nyanyi, ya kita fasilitasi. Dengan memiliki kesibukan-kesibukan seperti ini sebenarnya mengalihkan dari gadget, mengalihkan dari dampak-dampak buruk. Jadi anak juga bisa kita didik dia untuk ngerti ini internet nggak bisa dibendung, ini digital eranya sekarang, tapi bagaimana bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau kita bicara pelaku, Ibu, kita tahu dua-duanya masih di bawah umur 17, kalau nggak salah ya ada 14 juga, bahwa ini harusnya juga nanti diikuti kalau untuk hukuman, bicara hukuman ya, pidana anak ya Bu ya? Iya betul, kalau pidana kita menggunakan jadi kalau anak sebagai pelaku kita akan menggunakan Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah di sini hukumannya anak tuh nggak boleh dihukum mati, nggak boleh dihukum seumur hidup. Jadi maksimal hukuman anak juga separuh orang dewasa. Jadi kalau ini kena hukuman pembunuhan berencana, maksimal hukuman adalah 10 tahun. Maksimal hukuman 10 tahun. Untuk pemulihan Bu, kita tahu mereka walaupun mereka sebagai pelaku, tapi tadi konteksnya anak-anak, ada upaya pemulihan yang harus di follow up ketika ya kasus ini selesai dan mereka dihukum, apa dari pandangan Ibu Retno? Ya wajib ya. Jadi kalau di dalam undang-undang pun di undang-undang SPPA tadi itu anak-anak berhak atas pemulihan psikologi walaupun dia adalah pelaku gitu. Jadi anak-anak ini penting untuk disadarkan kesalahannya, tidak mengulangi kesalahannya dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi dia berhak atas pemulihan psikologi si pelaku ini. Baik, Ibu, kalau kita bicara frame yang lebih luas lagi terkait penculikan, Anda menyebutkan di awal bahwa kita tahu ada kasus Malika ya, beberapa kasus lainnya juga sebelumnya, dan ini yang terakhir bagaimana kasus penculikan berujung dengan pembunuhan tadi.
untuk anak sendiri ataupun orang tua, apa yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari penculikan atau langkah-langkah aman seperti apa yang mungkin Bu Retno bisa memberikan sedikit insight terkait ini? Iya, barangkali tips ya untuk orang tua. Pertama, kalau anak sudah mulai bicara, itu saat kita mendidik anak untuk satu, menyadari bahaya. Jadi Oke. bahaya itu ketika kita bersama orang lain dipisahkan dari orang tua, itu udah bahaya. Oke. Lalu ketika sudah sadar bahaya, kita harus minta tolong. Nah, ketika minta tolong tuh misalnya kalau anak di bawah umur gitu ya, kan dia sudah bisa bicara tapi dia nangis. Nah, nangisnya itu jangan bilang mama, tapi tolong. Jadi orang sekitar ngerti, ini dia bukan dengan orang tuanya. Lalu yang ketiga adalah anak ini harus juga dididik untuk tidak mudah dirayu dengan memberikan sesuatu. Jadi didik bahwa kalau ada orang mengajak kamu, meskipun itu kamu kenal tapi bukan keluarga kita, lalu memberikan sesuatu juga janji mengiming-imingi sesuatu atau mau ngasih makanan, beliin makanan, maka harus izin orang tuanya, mama papa. Kalau mama papa nggak ada, harus ditolak. Itu penting banget. Lalu yang terakhir, mungkin ini sesuatu yang penting juga ya, terutama bagi Baik. anak-anak yang suka hilang pada keramaian, di mana anak-anak ini bisa mudik di tempat wisata. Maka katakan kalau mencari pertolongan dia terpisah dari orang tua, datang ke orang yang berpakaian seragam. Karena misalnya SPG, penjaga toko, satpam. Oke. Karena orang-orang ini jelas identitasnya. Kedua, dia pasti nganter ke bagian informasi. Jadi anak-anak kita pun bisa juga terhindar dari tadi ya, penculikan. Itu sih dasar ya yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Menarik tadi yang Anda sebutkan, tadi tolong ya, terus juga datangi orang yang berseragam tadi, dan juga jangan mengambil sesuatu dari strangers. Ini salah satu poin yang sangat saya bisa relate karena orang tua saya selalu bilang don't take any candies from strangers. Dan ini memang terbukti ya Bu, bahwa jangan pernah percaya sama orang baru, orang asing yang maupun menjemput sekolah maupun iming-iming tadi permen segala macam. Terima kasih Ibu Retno atas obrolan singkat hari ini. Semoga pemerintah dan banyak stakeholders mengkawal ya kasus-kasus seperti ini, karena kita tidak ingin ada kasus serupa dan juga anak-anak baik itu menjadi pelaku maupun korban. Terima kasih Ibu Retno. Selamat berakhir pekan. Sama-sama, selamat sore. Baik, kita lanjutkan. Seorang perempuan di Klaten, Jawa Tengah ditangkap petugas Polres Klaten di sebuah hotel saat akan menjual bayi. Pelaku ditangkap bersama bayi yang hendak dijual melalui aplikasi Facebook. Petugas gabungan Polres Klaten menangkap seorang wanita yang diduga hendak menjual bayi dengan cara COD, cash on delivery atau bayar di tempat, di sebuah hotel Victoria di Jalan Jogja Solo, Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Pelaku diketahui seorang wanita berusia 29 tahun warga Tumpukan Karangdowo, Klaten, ditangkap akan menjual bayi perempuan yang baru berusia 1 hari dengan aplikasi media sosial Facebook. Pelaku pun langsung digelandang di Mapolres Klaten untuk dilakukan pemeriksaan. Tersangka mengaku bayi tersebut ia dapat dari seorang wanita yang baru melahirkan. Oleh tersangka, bayi tersebut dijual dengan harga 20 juta. Sebelumnya, pelaku mengaku telah sekali melakukan aksi jual beli bayi. Untuk harga tawar-menawar, awalnya dipasang 20 juta. Ada 21 juta juga. Ada yang menawar berapa? Sudah ada yang menawar? Ini untuk penjualan 2 kali dari hasil penyelidikan kami. Yang pertama di daerah Demak. Selain menangkap pelaku, polisi juga mensita sejumlah barang bukti surat pernyataan adopsi dan uang tunai 1,6 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Ya, tak hanya mendapat beragam komentar dari netizen, aksi nekat Ria Ricis bawa bayinya naik jet ski juga mendapat teguran dari Komnas Perlindungan Anak. Sebelumnya konten istri Teuku Ryan ini juga disorot media asing. Komisi Nasional Perlindungan Anak mengecam Ria Ricis yang mengajak sang anak naik jet ski tanpa pelampung. Aksi ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi anak jika demi konten di media sosial. Saya tidak mengurangi hak anak untuk mendapatkan rekreasi,
dibawa ke tempat-tempat hiburan untuk menyenangkan anak-anak. Tidak pada konteks itu. Tetapi sekali lagi, kalau ada niatan karena itu hanya untuk meningkatkan konten, itu adalah eksploitasi. Karena anak 5 bulan itu adalah anak yang sungguh-sungguh harus mendapatkan pelayanan yang baik, tumbuh kembang anak yang baik, dan seterusnya. Sekali lagi, Komnas Perlindungan Anak menghimbau kepada Ibu Ria Ricis untuk menghentikan, termasuk pada suaminya. Karena saya melihat videonya cukup menakutkan, saya aja sangat khawatir. Sebelumnya, video Ria Ricis bersama suaminya Tengku Rian yang mengajak sang anak bermain jet ski menuai berbagai komentar netizen di sosial media. Tak hanya itu, aksi adik Okis Tiana Dewi ini juga disorot media asing. Ya, informasi lain akan kami hadirkan usai jeda berikut.